selamat pagi teman-teman. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Nya. Kita mau katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pilih.
kita berdoa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan yang masih terus nyata kami rasakan di tiap-tiap harinya. Kami mensyukuri itu semua Tuhan. Dan kami juga merendahkan diri di hadapan-Mu. Karena meskipun kami banyak menerima anugerah Tuhan, kami juga sering sekali mengecewakan hati Tuhan dengan perbuatan kami, dengan pikiran kami, ataupun juga dengan perkataan kami. Karena itu Bapa, sebelum kami lebih jauh dalam memuji Engkau, kiranya Engkau boleh menyucikan dan menguduskan setiap hati kami, supaya kami boleh layak menghadap hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Saya berharap teman-teman tetap dalam keadaan yang baik. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Dia begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Saya mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan betapa hebatnya Dia di dalam kehidupan kita. Dengan bertepuk tangan, mari kita memujikan lagu ini. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari kita bersorak untuk Tuhan. Kita masih tetap terus memuji Tuhan. Kita mau katakan, kita mau menyerukan namanya. Karena Dia adalah Allah yang maha besar. Dia begitu berkuasa. Dia adalah Raja segala raja. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa.
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Kita mau katakan, Yesus, Engkau adalah kebenaran bagi setiap kami. Dan kami rindu untuk hidup bagi Tuhan, hidup untuk Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku ke
Walau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti bagian firman Tuhan ini dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka bagian firman Tuhan dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 10. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cukup mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, inilah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian bagian firman Tuhan. Secara khusus kita akan perhatikan nanti ayat yang ke-10. Karena itu aku sabar menanggung semua itu bagi orang-orang pilihan Allah. Saudara, kalau hari ini kita akan belajar tentang kesabaran. Satu tema yang saya berikan judul kesabaran dan ketabahan. Apa yang menjadi fokus dari bagian firman Tuhan ini? Kalau saya tanya, pernahkah kita mengalami ujian kesabaran gitu ya? Ujian kesabaran ada banyak versi. Tadi saya berangkat ke sini, saya kira jalan tuh kosong gitu ya. Karena kan katanya PSBB, tapi ternyata jalan tuh penuh dan macet. Dan dari tadi cukup tidak sabar karena banyak mobil, banyak motor yang ternyata jalannya tidak sesuai yang seharusnya gitu ya. Seringkali ada banyak ujian kesabaran di dalam hidup kita. Cuma tadi masa mau khotbah kok berantem di pinggir jalan kan gitu ya. Saya harus sabar untuk sampai di gereja dan berkhotbah. Saudara, kalau kita coba lihat masa-masa corona ini mungkin menguji kesabaran kita. Buat kalian yang sekolah, ini ujian kesabaran. Kenapa? Di rumah aja itu nggak enak gitu ya. Meskipun bisa lihat temennya lewat online, saya kira lewat online tuh nggak enak ya, nggak bisa dipukul, nggak bisa diisengin, nggak bisa diganggu gitu ya. Tapi akan lebih enak kalau bisa ketemu. Ibadah dari rumah juga nggak enak gitu ya. Ada pengkhotbah tapi selalu yang dilihat layarnya gitu ya. Paling nggak kalau di gereja tuh yang paling hilang tuh apa sih? Salaman gitu ya. Kadang kita kan bilang ya kita orang Kristen makanya harus salaman kan gitu ya. Lah kita ini kehilangan salaman. Bahkan waktu saya rekaman khotbah gini pun saya kehilangan senyum dari jemaat yang melihati saya kan gitu ya. Nah itu sesuatu yang tentu tidak mudah. Mungkin kita akan merasakan lah lama-lama aku males gitu ya. Mungkin dari kita yang bekerja dari rumah atau orang tua kita yang bekerja dari rumah ada yang harus sakit. Mungkin kita akan ini ujian kesabaran dengan keadaan ini. Tapi kita juga mengalami ujian kesabaran dari siapa? Bukan cuma dari keadaan tapi dari orang lain. Bukankah kita sering ketemu orang-orang yang membuat kita nggak sabar gitu ya? Kalau di masa corona ini mungkin kita jengkelnya apa? Kita sudah nurut nggak keluar-keluar tapi orang lain terus keluar dari rumah dan masalahnya nggak selesai-selesai.
Kita merasa aku sudah nurut kok, kata orang tua aku nggak keluar dari rumah, oke, sudah 2 bulan lebih aku nggak keluar dari rumah. Tapi tiap lihat berita, tiap lihat di TV, kerumunan orang selalu ada. Dan mereka tidak memikirkan orang lain. Tadi perjalanan ke tempat ini saya ketemu orang sangat banyak. Dan tidak pakai masker gitu ya. Saya tadi merasa lumayan aneh gitu ya, nyetir pakai masker. Kenapa? Karena masih banyak yang tidak peduli dengan hal ini. Itulah gambaran kehidupan gitu ya. Ada keadaan yang tidak mudah dan ada orang yang tidak mudah. Tapi satu hal yang harus kita lakukan apa? Kayak tema ini, sabar gitu ya. Sabar dengan keadaan ini. Sabar dengan orang ini. Gak gampang ngomong enak, melakukannya gak gampang gitu ya. Kalau bisa ya aku pengen lepas dari realita ini. Saudara, kalau kita gak sabar menghadapi corona, kita mau lari kemana gitu ya. Dulu kalau kita jengkel sesuatu, oke, aku mau lari ke kutub utara atau mungkin kemana gitu ya. Tapi sekarang mau lari ke kutub mana? Wong pandemi corona di seluruh dunia kok. Oke, aku mau keluar angkasa gitu ya, tapi nggak ada transportasi untuk ke sana. Saudara, kalau ngomong sabar, mungkin oke, sebagai anak-anak muda, anak remaja, kita juga punya pergumulan yang sama. Mungkin di sekolah gitu ya. Ada keadaan yang tidak mudah ketika kita sekolah. Bisa jadi ada yang merasa sekolahnya itu tidak menyenangkan gitu ya. Aku salah sekolah, aku harusnya sekolah di tempat lain yang anaknya lebih asik gitu ya. Atau mungkin ada yang merasa aku nggak cocok sama pelajarannya. Ini salah gitu ya. Aku harusnya nggak sekolah di sini, harusnya aku nggak di jurusan ini, harusnya aku tidak usah punya teman ini. Bahkan kadang kita juga jengkel, kenapa sih kok gurunya seperti ini kan gitu ya. Pokoknya semua salah lah gitu ya. Lalu solusinya apa? Mau pindah sekolah. Kalau kita dapat guru yang tidak enak, langsung pulang ke rumah, Pak, Mah, aku mau pindah sekolah karena gurunya nggak enak. Besok, aku mau pindah lagi, temannya sekarang nggak enak gitu ya. Besok lagi datang, aku mau pindah lagi ya Mah, kenapa? Kantinnya nggak enak masakannya gitu kan, nggak mungkin kan gitu ya. Nggak mungkin kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang, dan kita tidak punya kesabaran. Saudara, sabar itu nggak mudah gitu ya. Tapi bagian firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berlatih yang namanya sabar. Saudara, sabar itu sebetulnya keren gitu ya. Kenapa? Kita kadang menganggap sabar itu kalah gitu ya. Jadi gini, kalau kita berantem sama orang, tanda kutip berantem ya, bukan berantem betulan. Kalau kita berdebat sama orang, atau ada orang yang melakukan yang kita nggak suka, sudah ngalah aja, diem aja, sabar. Jangan dilawan, jangan kamu pengen membalas. Saudara, kadang sabar seolah-olah kalah gitu ya. Siapa bilang sabar itu kalah? Kalau kita lihat bacaan tadi menarik gitu ya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kesabaran seorang prajurit, ketika dia fokus kepada tugasnya, dia akan bisa menjadi prajurit yang baik. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota juara kalau bertanding menurut peraturan olahraga. Bertanding menurut peraturan tuh nggak enak gitu ya. Kenapa? Mungkin kita kan gini, lari harusnya langsung aja cari jalan tembus, kan nggak mungkin harus muter kan gitu ya. Tapi itu peraturannya. Kalau diikuti dia akan dapat mahkota juara. Seorang petani yang bekerja keras, dia akan menikmati hasil usahanya. Sama dengan apa? Kalau kita sekolah gitu ya. Aku nggak sabar, aku pengen cepat lulus. Baru masuk sekolah sudah pengen lulus, kan nggak bisa kan? Tentu harus belajar. Dengan belajar yang baik, bisa lulus sekolah, kecuali yang lulus tahun ini kan kasus khusus gitu ya. Angkatan corona ini kan nggak ada ujiannya atau lulus kan gitu ya. Itu nggak bisa terulang lagi, kecuali masa sih kita berdoa corona sepanjang abad dan masa kan gitu ya. Jadi kita bisa meluluskan orang tanpa harus ujian kan gitu ya. Tapi contoh lagi, kalau kita pengen bisa main musik gitu ya. Mungkin ada orang yang ajaib gitu ya. Nggak pernah les musik, pegang alat musik, tahu-tahu bisa main. Tapi orang ajaib itu ada berapa banyak sih? Lebih banyak orang yang les musik, bahkan dari kecil. Kalau dia sudah mencet pertama piano lah, oke, atau main gitar, selalu biasa tuh lecet gitu ya. Luka-luka, tangannya sakit. Oke, aku gak mau lagi main, ya dia gak akan pernah bisa. Tapi dia bisa main musik kalau apa? Kalau dia pernah merasakan perjuangan sakitnya main musik itu. Bagaimana dia terus berlatih, bagaimana dia terus mengulang itu. Dan itu yang membuat dia bisa. Keren kan kesabaran itu. Kalau dia berhenti dari sebelumnya, dia gak bisa apa-apa kok. Contoh nih kalau di rumah gitu ya. Saya dulu mikir,
anak-anak remaja, pemuda ini apa nggak bosen gitu ya. Tapi yang sekarang paling naik daun itu apa sih? Kalau yang orang dewasa sama lah, anak muda pakai Zoom gitu ya. Jadi bisa chatting, bisa ngobrol, bisa ikut training, bisa rapat. Tapi yang lain yang naik daun itu apa sih? TikTok kan gitu ya. Kenapa TikTok itu naik daun? Karena ya ini anak-anak yang kebosanan akhirnya main TikTok kan gitu ya. Dari yang dulunya nggak ngerti TikTok, sekarang nggak cuma anak remaja yang main TikTok, bahkan saya kenal beberapa orang tua yang TikTokan kan gitu ya. Terus apalagi? Terakhir saya lihat anak muda kreatif. Kan di rumah aja kan kalau mau posting di Instagram bingung kan, kita nggak punya foto kan. Yang terjadi apa? Sekarang ada virtual foto kan. Buat saya itu keren gitu ya. Saya pertama pikir kok sekarang fotonya tambah bagus-bagus gitu ya. Ternyata dia bergaya di depan laptopnya kan gitu ya kira-kira. Terus dari entah di mana fotografernya moto dia dari layar mungkin laptopnya itu. Saudara, kalau kita nyerah, nggak ada kok karya-karya yang luar biasa ini. Saudara, di dalam Alkitab pun kita diajak untuk belajar sabar. Saudara, di dalam Alkitab ada banyak kata yang tentu digunakan. Tapi di sini kita mau fokus pada dua kata yang digunakan di dalam kesabaran yang ada di dalam Alkitab. Saudara, kata ini yang dipakai di ayat yang ke-10 sabar. Satu lagi Galatia 5:22 tentang buah roh ada kesabaran. Kata hupomone yang dipakai di 2 Timotius ini sering diterjemahkan juga tabah, sabar, khususnya ketika menghadapi orang. Kata yang ada di buah roh, makrotumia, digunakan sabar menghadapi keadaan. Saudara, di Kolose 1 ayat 11, dua kata ini dipakai bersamaan. Di akhir doanya Paulus bilang kamu harus tabah dan kamu harus sabar dan kamu tetap bersuka cita. Artinya apa? Kalau kamu bisa menanggung keadaan menghadapi kondisi yang tidak mudah, kamu tetap tekun dan sabar, kamu akan bersuka cita. Makanya tabah dan sabar ini kalau kita coba gabungkan, kita akan jadi orang yang akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Kalau kita mau fokus kepada kata yang pertama dulu, tentang tabah. Saudara, ketika kita belajar tabah itu untuk apa sih? Sabar menghadapi orang lain. Saudara, kadang kita capek gitu ya. Dan kalau kita lihat apa sih artinya gitu ya, kata hupomone ini bagaimana artinya? Kalau di katanya langsung itu di bawah, yang satu tetap tinggal. Artinya ya tetap tinggal di bawah. Artinya apa? Tetap tinggal dalam keadaan sulit. Tetap tinggal kamu tabah dalam keadaan yang tidak mudah. Kamu bertahan dengan berani di dalam penderitaan. Kamu harus berhadapan dengan orang-orang yang menganiaya kamu. Saudara, ayat ini menjadi lawan dari apa? Dari pengecut. Orang yang tidak berani menghadapi orang lain. Dengan kata lain, kalau kita boleh simpulkan dulu sebelum kita pikirkan praktisnya, adalah kemampuan untuk berdiri teguh menghadapi musuh tanpa menyerah. Saudara, kadang kita bertemu dengan orang yang menyulitkan. Dan kadang respon kita apa sih? Kita cuma menunduk dan kita kayak kalah oleh situasi ini. Bahkan kita lari dan kita pergi. Saudara, bagian ini tidak mengajarkan kita menjadi orang yang seperti itu. Tapi seperti tadi prajurit, seperti olahragawan, seperti petani yang mau terus berjuang. Mungkin mereka juga akan mengalami perkataan-perkataan yang tidak enak gitu ya. Kenapa sih kok kamu harus terus berjuang? Sudahlah, gak usah ngurusi jadi prajurit itu buat apa. Mungkin ada juga yang berpikir, kenapa sih kok kamu harus jadi atlet, sudah nyerah aja lah, gak usah jadi atlet gitu ya. Atau mungkin kamu gak usah menanam, buat apa. Saudara, kalau mereka menyerah oleh kata orang, mereka tidak melakukan apa-apa. Tapi saudara, yang menarik di bagian ini apa? Mereka tidak menyerah. Mereka bukan yang tunduk kalah, mereka bukan orang yang tunduk tidak bisa melakukan apa-apa, tapi mereka berpikir apa? Oke, aku akan diam dulu, aku akan dengarkan, aku akan pikirkan, aku akan coba renungkan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Saudara, kadang kalau kita bermasalah dengan orang gitu ya, kadang kalau kita ikuti respon kita yang reaktif, itu jadinya jelek kan. Kenapa? Jadinya berantem, jadinya emosi. Padahal kita itu bisa apa? Sabar dulu, jangan-jangan yang dia katakan itu benar gitu ya. Kadang kita itu sudah menganggap, aku gak mau dengar, pokoknya aku gak suka apa katamu gitu ya. Saudara, kalau itu yang kita lakukan, kita gak sabar ketika menghadapi orang, kita gak akan bisa mencapai hal yang baik kok. Kenapa sih?
Contoh gini ya, orang di dunia ini ada nggak sih yang sama persis gitu ya? Nggak ada kan. Semua orang berbeda kan. Tapi jujur ya, waktu mungkin di sekolah gitu ya, atau di gereja, pernah nggak kita gini, wah enak ya berteman sama dia soalnya cocok gitu ya. Soalnya kita sifatnya sama semua. Makanya kalau kadang ada yang cari pacar yang pokoknya aku sama dia cocok, sifatnya sama semua. Nggak ada orang yang sifatnya sama. Kalau sifatnya sama ngapain dia harus jadi pasangan kan gitu kan. Kalau sifatnya sama kenapa harus ada di dalam tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu banyak anggota tapi satu tubuh karena semua berbeda-beda. Orang yang berbeda tentu akan membuat kita merasa tidak nyaman. Akan membuat kita punya pertanyaan. Akan membuat kita merasa kenapa sih kok ada orang seperti ini gitu ya. Contoh gini, dulu saya sering ya ini ngaku gitu ya. Waktu zaman remaja saya orangnya suka nilai-nilai orang gitu ya. Jadi suka iki mencekno, iki pasti aneh, iki masa depannya suram kan gitu ya. Ternyata sering kali kita salah sangka gitu ya. Contoh sering kali di gereja gitu ya. Orang ini nakal nggak bisa diharapkan. Yang jadi hamba Tuhan yang nggak gitu kan gitu ya. Ada gitu ya. Ada yang, ini pasti baik akan jadi pengurus yang baik. Besoknya nggak pernah muncul lagi. Dulu teman-teman saya anggap, ini nggak baik kok. Sekarang kalau saya dengar kisah mereka, banyak kisah hebat yang saya dengarkan dari orang-orang yang kadang saya anggap dia tidak bisa diharapkan. Saudara, ketika kita bisa sabar menghadapi orang, kita akan melihat apa sih? Ternyata orang ini adalah ciptaan Tuhan yang juga baik. Sebagai saudara-saudara seiman kita bisa lihat apa? Dia adalah orang yang juga sudah ditebus oleh Kristus. Dia orang yang berharga. Sebelum kita punya asumsi yang jelek, pikiran yang jelek, sabar dulu hadapi orang ini. Diam dulu, tenang. Coba pikirkan, iya dia punya kelebihan ini ya. Dia memang sedikit aneh, tapi menghibur gitu ya. Contoh, tadi saya dapat WA nggak jelas, jujur WA sangat tidak jelas dari teman saya gitu ya. Isinya tuh jari tangan, ada senyumnya, terus bisa ketawa-ketawa gitu ya. Lah saya tuh waktu lihat tuh gini, alah iki apa sih, biasanya kalau ada video nggak jelas tuh saya langsung delete gitu ya. Entah kenapa hari ini saya tonton gitu ya. Itu cuma 1 menit gitu ya. Dia 1 menit jari itu cuma ngomong gini, katanya di rumah wajahku bisa lebih putih, bisa lebih glowing, bisa apa, ternyata jadi lebih jelek karena aku nggak pernah mandi. Dan dari siang tuh tadi saya ngakak mati-matian cuma nonton video 1 menit jari yang tertawa gitu ya. Sampai saya tuh merasa kayak kayak tadi istri saya lihat tuh sampai mikir gini, gak apa-apa tuh orang ini. Sampai saya tuh nunjuki, ini loh lihatlah jari yang tertawa ini. Dia loh malah bingung, apa lucunya kan gitu ya. Ya buat saya lucu kan gitu ya. Meskipun itu WA gak penting kan gitu ya. Tapi ya inilah realita kan. Kalau saya tadi gak lihat, mungkin senyum saya nggak sebesar ini. Kenapa? Entah kenapa siang ini saya tadi ketawa ngakak ya baru tadi itu gitu ya. Saya rasanya tertawa bahagia cuma lihat jari yang tertawa karena dia nggak mandi. Itu kan aneh kan? Inilah hidup gitu ya. Ketika kita bisa belajar sesuatu, ketika kita bisa sabar sebelum kita reaktif, kita bisa belajar sesuatu. Bagian selanjutnya kalau tadi sabar menghadapi orang, sekarang bagaimana sabar menghadapi keadaan. Sabar menghadapi kenyataan. Kata yang dipakai makrotumia ini berbicara apa? Makros panjang, tumos itu marah atau murka. Ada yang tuliskan long suffering, satu penderitaan yang panjang. Tapi juga bisa tahan menderita, lambat untuk marah. Aku diem, aku gak marah, aku menahan amarahku sampai panjang. Makanya kalau ada orang marah, kalau berapa kali saya bilang gini, sabar. Sabarnya sampai kapan? Ya bahasa aslinya aja long suffering gitu ya. Long, ya sabar selama-lamanya kan gitu ya. Kalau lama-lama kan hilang sendiri kan. Tapi seringkali bukankah kita reaktif gitu ya. Aku gak suka, aku harus langsung marah. Bahkan mungkin kita dengan bangganya, aku orangnya gini kok. Aku tuh orangnya gak bisa basa-basi, marah ya marah gitu ya. Ya oke kalau marahnya bener kan. Tapi seringkali bukankah menghadapi keadaan kita perlu sabar. Contoh masa beberapa bulan di rumah ini kan bukan masa yang mudah kan. Sabar. Ini masih berapa lama? Sabar kan gitu ya. Indonesia pulihnya kapan? Ya sabar. Pokoknya sabar kan gitu ya. Dan ketika kita bisa sabar, kita nggak fokus sama masalah kita kan. Kalau kita tiap hari cuma mikir gini, aku pengen keluar rumah, pengen sekolah normal, Terus mungkin gini, aku pengen jajan, aku pengen ke mall, aku pengen beli makanan-makanan, aku ini.
Saudara, kalau kita mikir itu terus, kita nggak akan bisa tenang kok hidup kita. Tapi bagaimana kita sabar menghadapi kenyataan dengan pikiran yang tenang. Aku bisa lihat, memang keadaan ini nggak ideal. Mungkin ini keadaan yang sulit. Tapi aku tahu Tuhan punya rencana di sana. Saudara, kadang kita nggak sabar dengan keadaan, kenapa? Karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Waktu kecil, saya itu paling iri dengan satu teman saya. Kenapa? Jadi waktu itu ada film Kura-Kura Ninja gitu ya. Kenapa saya iri? Karena kalau saya pernah sekali masuk ke rumah dia, saya buka kamar, itu tuh rumah kura-kura ninja gitu ya. Kenapa? Markasnya ada, balon udaranya ada. Satu kamar tuh semua figurnya kura-kura ninja. Dari yang pokoknya itu kalau beli di toko nggak ada waktu itu, karena saya dari kota kecil gitu ya di Jawa Tengah, kayak desa. Ini tuh belinya pasti di luar negeri atau di Jakarta gitu ya. Akhirnya saya tuh tiap pulang, jujur saya pernah pernah mikir gini, enak ya jadi anaknya kura-kura ninja, bukan anaknya kura-kura ninja, anaknya rumah kura-kura ninja gitu ya. Saya merasa saya ini orang yang nggak bersyukur dengan, saya merasa saya ini nggak punya itu kok, berarti jelek, keluarga saya ini nggak sebaik itu. Waktu saya lihat foto masa kecil saya sedikit malu dengan pikiran ini. Kenapa? Di rumah saya itu ada kamar bermain gitu ya, saking banyaknya mainan kami gitu ya. Anaknya 3 sampai dibuatkan kamar bermain. Mama papa saya ternyata dulu itu toko mainan gitu ya. Supaya kalau anaknya mau mainan tinggal ngambil dari toko aja gitu ya. Jadi untungnya itu untuk mainan anaknya gitu ya. Karena anaknya suka es krim, mama papa saya jualan es krim, kurang apa sih? Jadi dulu kalau es krim itu nggak usah ke toko, tinggal ambil aja gitu ya. Tapi saya tidak pernah bersyukur karena saya bukan anaknya kura-kura ninja. Anaknya keluarga yang punya markas kura-kura ninja gitu ya. Saudara, mungkin kalau kita lihat lagi apa sih? Contoh sederhana. Mungkin ada orang yang main di luar, nggak punya mainan di rumah gitu ya. Bisa jadi yang punya segalanya akan lihat yang di luar itu apa. Enak ya dia bisa lari-lari, aku keluar rumah aja nggak boleh. Betul, mama papaku beliin aku banyak mainan tapi aku nggak boleh keluar. Sama kayak kita, aku dibeliin gadget yang terbaru tapi aku nggak boleh keluar rumah gitu ya. Mungkin kita lihat enak yang lari-lari di depan rumah yang nggak punya barang-barang yang bagus, yang mungkin hujan bisa hujan-hujan kan gitu ya. Saudara, kalau kita lihat orang lain, mungkin kita bisa marah dengan keadaan. Dan akhirnya kita nggak pernah bersyukur. Kita lupa dengan hal baik yang Tuhan berikan. Saudara, mungkin sebagai anak sekolah, contoh lagi lain apa sih? Saya dulu ingat waktu kecil cukup rajin belajar gitu ya. Makanya nilainya lumayan bagus lah gitu ya. Meskipun nggak paling bagus tapi nggak jelek-jelek banget gitu ya. Satu titik saya tidak mau belajar lagi, kenapa? Karena semua teman saya nggak ada yang belajar dan nilainya lebih bagus dari saya yang belajar gitu ya. Nah, kenapa? Mereka nyontek, dapat bocoran soal, kerjanya seperti itu gitu ya. Akhirnya saya memutuskan apa? Konyol kalau saya belajar. Mending nggak usah belajar, mending minta ke mereka kan. Dan ternyata nilai saya jadi bagus kok. Saudara, keren kan? Aku mengikuti keadaan, aku jadi lebih menikmati hidupku. Jadi kami itu isinya tiap hari main-main aja, nggak pernah belajar, pasti nilainya bagus gitu ya. Entah kenapa saat itu bisa terjadi kan gitu ya. Kalau dipikir-pikir yang rugi siapa sih? Teman saya yang rugi enggak? Waktu saya masuk kuliah gitu ya, saya ambil teknik, saya ingat dosen saya itu bilang gini, itu pelajaran kalkulus, pelajaran matematika gitu ya. Dia bilang gini, ini pelajaran matematika zaman SMA, pasti kalian bisa, nih gampang gitu ya. Jujur saya lihat waktu itu gitu ya, matematika SMA bagian apa kan gitu ya, saya udah IPA kan gitu ya, sudah lulus, masuk teknik, nggak ngerti sama sekali apa yang dia ngomong gitu ya. Ternyata otak saya kereset 3 tahun kan gitu ya. Selama saya memutuskan untuk nggak mau belajar karena semua teman saya nggak belajar, ternyata saya nggak belajar apa-apa betulan. Yang rugi siapa? Teman saya hari itu nggak ada di ruangan itu. Yang ada saya yang kebingungan lihat apa yang diajarkan dosen. Besoknya ada pelajaran fisika gitu ya. Ini rumus-rumus fisika zaman SMA, nggak susah kan. Semester ini kita cuma mengulang pelajaran SMA. Matilah saya kan gitu ya. SMA bagian mana saya juga nggak inget kan gitu ya. Saya nggak ngerti apa-apa. Yang rugi siapa? Yang menyesal siapa? Saudara, kenapa nggak waktu lihat teman-teman kita, oke mereka nggak belajar, aku tetap mau belajar kok. Karena tugasku harus belajar. Kalau aku mau mencapai cita-citaku, aku mau
sukses, aku harus belajar. Aku harus serius dengan hidupku. Apa yang sekarang kita pilih gitu ya? Apa sih yang harus kita lakukan? Saudara, di akhir khotbah ini saya pengen kita banyak merenung gitu ya. Kira-kira ketika kita menghadapi orang, ketika kita menghadapi keadaan-keadaan di sekitar kita, betul gak sih kita sudah sabar? Betul gak sih kita sudah sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau? Saudara, kadang gak gampangnya kenapa? Oke, tadi saya bilang kita harus belajar kalau mau pinter. Kenyataannya kadang sudah belajar ya tetap nilainya gak bagus kan gitu kan. Ada harapan-harapan yang kadang memang tidak tercapai. Tapi saudara, bukankah ini realita kehidupan? Daripada marah, kenapa enggak kita coba introspeksi gitu ya? Mungkin belajarku masih kurang rajin. Lu sudah rajin kok. Oh, mungkin memang ilmu ini bukan ilmu yang aku suka, yang memang passionku, yang memang Tuhan bukan taruh aku untuk ada di situ. Tadi saya cerita waktu SMA saya jurusan IPA, terus kuliah teknik kan keren kan? Terus saya tuh merasa kenapa kok saya tuh nggak seneng hitungan gitu ya. Jadi sepanjang menjalani SMA dan kuliah itu saya tuh stres dengan hitungan. Terus mulai lulus, saya tuh baru sudah lulus sarjana teknik gitu ya. Wah keren ya. Ternyata saya memang nggak suka hitungan. Lalu saya flashback waktu zaman SD. Ternyata saya itu juara lomba IPS di sekolah gitu ya. Mewakili sekolah lomba IPS ya. Terus kenapa sekolah IPA kan? Karena teman saya semua masuk jurusan IPA. Karena teman saya semua kuliahnya teknik. Saudara, kadang kita nggak diam dulu berpikir, Tuhan, memang semua temanku seperti ini, tapi aku beda. Oke, nilaiku kok nggak bisa bagus ya? Karena mungkin itu memang bukan karunia kita, bukan talenta kita di situ. Tapi saudara, bukan kita menyerah oleh keadaan. Aku orang yang paling gagal di seluruh dunia ini. Aku nggak mau sekolah lagi, aku nggak mau belajar kan enggak kan? Tapi carilah dengan tenang. Tuhan, aku mau mencari apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidupku. Aku mau berjuang Tuhan. Memang tidak mudah, tapi aku mau berjuang di situ. Ketika aku jadi yang baik, ketika aku tidak melanggar peraturan, mungkin ada orang menganggap aku aneh. Tapi inilah hidup yang aku harus jalani. Contoh di masa ini paling gampang apa sih? Waktu pakai masker gitu ya. Orang dulu kalau pakai masker itu kan merasa aneh kan. Di awal-awal masa ini mungkin kita 2 bulan lalu itu mau pakai masker, oke 3 bulan lalu mungkin dianggap aneh kan. Saya orang yang paling anti masker pada awalnya gitu ya. Saya dulu selalu pede. Ya biar aja kalau sakit ya sakit kan gitu ya. Kenapa? Saya memang gak suka masker karena saya merasa itu kayak mengikat saya gitu ya. Kayak saya stres kalau ditutupi oleh masker gitu ya. Tapi tadi saya berangkat ke sini pakai masker dan saya menikmatinya kok. Ternyata bisa aja dan ini untuk kebaikan kan. Gak bisa kan saya bilang, ya saya gak suka pokoknya. Gak ngurus keadaan, gak ngurus orang lain. Perintah-perintah apa sih? Wong yang gak maskeran juga gak mati, yang maskeran juga bisa mati. Iya betul. Tapi kan kita bisa mencegah itu kan. Kita bisa membantu menolong orang lain. Tentu menjadi sabar menghadapi orang dan kenyataan hidup yang tidak mudah. Itu berat gitu ya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Di dalam anugerah Tuhan. Kalau kita lihat bagian ini, kasih karunia dalam Kristus Yesus. Tuhan sendiri yang akan membuat kita mampu untuk menghadapinya. Jadilah kuat. Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan. Kasih karunia di dalam Kristus Yesus telah diberikan bagi kita. Dan kalau kita lihat buah roh, artinya kesabaran ini adalah karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi yang kita bisa lakukan apa? Ketika kita menghadapi orang yang tidak menyenangkan, jangan langsung marah, mungkin doakan. Tuhan, kenapa sih kok aku harus kenal dia? Ada rencana Tuhan apa ya? Mungkin gini, kenapa sih kok dia duduk di sebelahku gitu ya? Ada apa ya? Mungkin kita punya satu kelompok tertentu, KTB atau apa. Kenapa ya kok ada orang ini? Ya kenapa Tuhan kok ada dia? Kalau kita mungkin dalam kondisi yang tidak ideal sekarang, sekolah kita, mungkin keluarga kita. Kenapa sih kok aku ada di sekolahku ini Tuhan? Kenapa kok aku ada di keluargaku ini? Kenapa kok aku ada di gerejaku ini? Daripada kita marah dengan keadaan, daripada kita menyalahkan orang, kenapa enggak kita duduk diam?
Tuhan, aku mau mencari kehendak-Mu ketika aku di sini. Aku mau belajar sabar. Aku mau menghargai setiap proses Tuhan. Kalau Tuhan sudah memproses hidupku, aku yakin Tuhan juga proses hidup saudara seimanku. Kalau Tuhan bisa memberikan kasih yang begitu luar biasa kepada aku yang seringkali membuat Tuhan kecewa, kenapa enggak aku juga belajar mengasihi orang lain? Supaya apa? Kalau kita bisa sabar, bukan cuma buat diri kita, tapi hidup kita akan menjadi baik, akan menjadi kesaksian, dan nama Tuhan yang akan dimuliakan. Saudara, itulah hal yang luar biasa kalau kita bisa memiliki kesabaran ini. Bagaimana kita bisa tabah dan sabar. Bagaimana kita bisa tabah menghadapi orang yang mungkin tidak menyenangkan, yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bagaimana kita bisa sabar menghadapi keadaan yang sulit. Karena kita mau belajar dan kita mau dipakai Tuhan di dalam setiap keadaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami yang terus belajar. Mungkin kami yang masih muda, yang terus bergumul dengan kemudahan kami, bergumul dengan kelemahan kami. Tapi kami mau belajar bahwa dalam hidup kami tidak ada yang kebetulan. Setiap orang yang kami jumpai, setiap keadaan yang kami alami, itu ada di dalam rencana Tuhan. Biarlah kami bisa sabar. Kami bisa tabah, kami bisa kuat, kami bisa menghadapi setiap orang dengan baik. Kami bukan marah, kami bukan langsung membencinya. Tapi kami belajar untuk mengasihi seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Ketika kami dalam keadaan yang tidak ideal, di dalam keluarga kami, sekolah kami, hidup kami, dalam segala keterbatasan yang kami miliki, kami juga sungguh-sungguh mau sabar. Kami mau mencari rencana Tuhan, apa yang kami bisa lakukan di dalam keadaan itu. Kami masih muda, tapi kami tahu, kalau ketika kami bisa sabar menjalani proses kehidupan yang Tuhan percayakan, ketika kami mau terus berjuang bersama dengan Tuhan, Tuhan bisa memakai kami untuk bertumbuh dewasa menjadi alat Tuhan. Menjadi anak-anak muda yang terus akan menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak muda yang hidupnya terus akan memuliakan Tuhan. Sampai kami besar nanti, sampai kami dewasa, hidup kami terus memuliakan Tuhan. Bahkan kami mau setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan meresponi firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan, dan kita juga akan masuk dalam doa syafaat. Tapi sebelumnya, mari kita pujikan lagu kita, Yesus Kau Kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak
Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk teman-teman kami yang sudah mengakhiri studi akhir mereka, baik itu yang di SMP maupun di SMA. Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong dalam langkah-langkah mereka selanjutnya, mereka yang akan masuk pada jenjang yang lebih tinggi. Tuhan, Engkau sendiri yang menolong segala persiapan yang sudah dilakukan, kiranya Tuhan boleh turut bekerja di dalamnya. Bapak, kami juga memohon anugerah kesehatan kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang saat ini sedang tidak kondusif. Kami mohon kondisi fisik yang baik itu boleh Tuhan anugerahkan di dalam setiap kami, sehingga dengan kondisi fisik yang baik kami boleh mengerjakan banyak hal dan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa secara khusus untuk bangsa kami ini, ataupun juga bagi seluruh dunia yang saat ini sedang melawan virus corona. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, Kau boleh menolong setiap kami, Kau tolong usaha-usaha yang sudah dibuat oleh pemerintah, supaya dengan itu semua corona juga boleh cepat berlalu dari bangsa kami ini, dari negeri kami ini, dan kami boleh melanjutkan aktivitas kami seperti biasa. Itu juga karena kemurahan Tuhan. Tuhan, pakai para dokter ataupun juga para ilmuwan supaya mereka bisa menemukan obat yang tepat untuk penyakit ini. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami tahu ini tidak seberapa dibandingkan dengan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan kepada setiap kami. Tapi biarlah persembahan ini dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau berkati para majelis yang akan mengelolanya supaya mereka juga dapat mengelola dengan penuh hikmat. Terima kasih ya Tuhan, kami kembalikan segala pujian dan hormat kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa.
akhir ibadah ini, mari kita meminta berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus akan memampukan kita menjadi anak-anak remaja yang terus sabar di dalam menjalani kehidupan ini. Mau dipakai Tuhan untuk melakukan rencana Tuhan, terus memuliakan Tuhan, dan setia sampai akhir hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. I don't need rules of the dice. I got no fallback in mind. Just Jesus. Come on, do you believe it? Just Jesus. The way, the truth, the life. I've had my heart, it had options open. Wolf was still on the sand, one in ocean. Now I'm all in. 'Cause I laid it all on the line. 'Cause I find all I need to find, and I got no plan left besides just Jesus. I don't need eyes in the fire. I don't need rules with the dice. I got no fallback in mind. Just Jesus. Come on. Just Jesus.